Oke, good morning my students. Hari ini kita masuk pelajaran bahasa Inggris wajib ya. Dan kita belajar tentang if clause. Kamu bisa lihat buku kalian. Di situ ada tentang materi if clause. Lihat buku kalian. If clause pada bab 2 ya. Apa itu if clause? If clause itu sama dengan if sentences, atau kalau kamu pernah dengar yang sama dengan conditional sentences. Jadi ada 3. If clause sama dengan if sentences, sama dengan conditional sentences. Itu sama ya. Just the same. Oke. Dalam bahasa Indonesia, maksudnya adalah sesuatu yang berandai-andai atau seandainya, belum tentu benar terjadi. Ya, saya bikin contohnya. Contoh, jika aku kaya, aku membeli mobil baru. Kalimat yang sudah saya sebutkan tersebut itu adalah sebuah pengandaian. Baik ya. Nah, sekarang kita lanjutkan. If clause atau kondisional ya, itu dalam sebuah kalimat memiliki 2 klausa. Klausa yang pertama adalah if clause. Jadi harus ada if-nya diikuti oleh clause, baru kalimat kedua clause-nya. Kalau di sini dikatakan if clause sebagai anak kalimat, maka clause atau kalimat yang kedua itu disebut dengan induk kalimat. Setiap ada kata if ya, maka itu adalah anak kalimat. Nah, if clause itu tidak harus di depan. Bisa juga dibalik menjadi seperti clause ya, baru if clause. Bisa induk kalimat di depan, baru setelah itu adalah anak kalimat. Tapi ingat, if itu harus diikuti clause-nya. Tidak bisa if-nya terpisah dari clause-nya ya. Baik, nah sekarang kita lihat. If clause atau kondisional ini dibagi menjadi 4 tipe. Yang pertama, if clause tipe 0 atau tipe 0 ya. Kenapa dikatakan tipe 0? Karena sebenarnya ini tidak sesuai dengan makna kondisional. Tadi kita sudah katakan kondisional itu adalah sesuatu yang berandai-andai. Tapi kalau if clause tipe 0 menyatakan sesuatu yang sebenarnya, atau dalam bahasa Inggris disebut dengan general truth ya, atau istilah lain lagi real conditional. Ya. Karena ini merupakan sesuatu yang bersifat sebenarnya, maka tipe 0 kata if di situ bisa kita ganti dengan kata when. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke rumusnya ya. Perhatikan anakku ya. Rumus dari kondisional atau if clause tipe 0 yaitu if tambah simple present, maka clause yang keduanya juga simple present. Lihat, subject plus verb 1 ditambah to be. To be untuk simple present itu ada 3 ya. Is, am, are, tambah dengan complement. Complement itu adalah kalimat pelengkapnya. Bisa objek, bisa adverb ya. Nah, lalu diikuti simple present yang kedua, yaitu clause yang kedua, subject plus verb 1 plus to be. Maka patternnya untuk tipe 0 adalah if simple present, simple present. Iya. Contoh, if it rains, it is wet. Jika turun hujan, maka menjadi becek. Nah, ini adalah sesuatu yang real, nyata. Kalau turun hujan, maka jalanan atau lantai akan menjadi becek ya, basah itu. Itu benar. Oke. Maka contoh yang kedua, if you eat much, you are fat. Kalau kamu makan banyak, kamu
kamu gemuk. Benar, itu adalah real. Kalau kamu makan banyak, maka kamu akan menjadi orang yang gemuk. Nah, itu adalah fakta ya. Nah, oke, baik, sampai di situ ya nakku ya. Sekarang kita masuk if clause atau kondisional tipe 1 atau tipe yang pertama. Ya, kalau kondisional yang tipe pertama ini di sini disebutkan menyatakan sesuatu yang kemungkinan besar terjadi. Jadi masih ada harapan untuk bisa terjadi. Atau istilah Inggrisnya adalah possibility conditional. Ya, possibility, kemungkinan ya. Nah, apa rumusnya? Perhatikan, rumusnya adalah if simple present dan diikuti oleh present future. Lihat rumusnya, if tambah subjek tambah verb 1 ya, ingat verb 1 itu ya, tambah to be untuk present ada 3, is, am, are, tambah komplement, tadi sudah membilang komplement itu adalah pelengkap, bisa objek, bisa adverb ya. Dan setelah itu clause yang kedua adalah present future. Rumusnya subjek tambah will tambah verb 1 ya. Bukan setelah verb 1 juga bisa kamu tambah komplement seperti if clause yang di sebelumnya ya. Contoh, if the teacher is angry, I will say sorry. Tadi sudah dikatakan tipe 1 kemungkinan besar terjadi. Ketika saya mengatakan if the teacher is angry, I will say sorry. Saya mungkin karena saya tidak mengerjakan tugas atau ada kesalahan saya hari ini. Nah, saya yakin kemungkinan besar guru itu pasti marah. Maka saya membuat kalimat ini. Nah, kalau guru marah, apa yang kemungkinan akan saya kerjakan? Saya akan meminta maaf. Ya, if the teacher is angry, I will say sorry. Kalau guru marah setelah tahu saya bersalah, maka kemungkinan besar saya akan meminta maaf. Itu maksudnya ya. Oke, yang contoh kedua sekarang adalah musim hujan. Lihat, hampir setiap hari hujan, sore hujan, kadang malam hujan ya. Nah, karena situasi ini kamu buat sebuah kalimat kondisional tipe pertama. Lihat, if it rains tomorrow, I will bring umbrella. Jika besok turun hujan, saya akan membawa payung. Jadi kemungkinan besar besok hujan. Karena kemungkinan besar besok hujan, maka saya akan membawa payung supaya saya tidak kena hujan ya. Oke, baik. Selanjutnya, if clause atau kondisional tipe kedua. Nah, kalau tipe pertama tadi kemungkinan besar terjadi, ya kan? Ada kesempatan besar terjadi. Kalau di tipe kedua ini kebalikannya. Bisa kemungkinan kecil terjadi, ya kan? Bisa jadi nggak akan terjadi lagi, ya, tidak akan terjadi lagi, hanya bermimpi. Oke, nah apa rumusnya? Rumusnya adalah if simple past maka diikuti oleh past future. Rumusnya if tambah subjek tambah verb to ya, kata kerjanya kata kerja bentuk yang kedua, atau bisa pakai to be. Perhatikan, to be yang digunakan bukan to be itu sebenarnya ada dua ya dalam simple past, yaitu were dan was. Tapi ingat, untuk kondisional yang digunakan hanya to be were. Sekali lagi ya, to be yang digunakan adalah to be were. Jangan pakai was. Memang kamu pernah dengar dia pakai was, if I was, pernah juga dalam lagu atau dalam film. Itu digunakan hanya untuk bahasa yang informal atau tidak resmi. Tapi secara gramatikal yang benar, kalau kamu menggunakan if harus pakai to be were. If subject plus verb to or to be-nya were, lalu past future-nya subject tambah would tambah verb 1 ya. Nah, contohnya ini tadi adalah kemungkinannya kecil untuk terjadi.
If she were here, I would bring her to the beach. Kalau dia ada di sini, saya akan bawa dia jalan-jalan ke pantai. Kemungkinan kecil dia terjadi. Kenapa? Karena dia sedang tidak ada di sini. Dia sedang berada di luar negeri. Tapi saya sedang menghayal seandainya dia di sini, saya akan membawa dia ke pantai. Oke ya. Ingat di situ ada kata she. Sebenarnya kalau she itu harus pakai was ya. Tapi karena she dia adalah kondisional, maka she di sini tidak menggunakan was tapi menggunakan apa? Iya, menggunakan were karena dia adalah kondisional ya. Yang kedua, contoh yang kedua saya buat lagi ya. If I met my father, I would hug him. Jika saya bertemu ayah saya akan memeluk dia. Kemungkinan kecil saya akan bertemu dengan ayah saya karena ayah saya dari kecil tidak pernah lagi bertemu dengan saya. Jadi saya sedang menghayal kalau saya ketemu dengan ayah saya, ya. Oke, yang berikutnya, if clause atau kondisional tipe ketiga. Ini kalau ini lebih parah lagi ya, menyatakan sesuatu yang sudah berlalu. Dia hanya sedang mengingat sesuatu yang berlalu dan pasti tidak mungkin lagi terjadi ya. Kalau tadi tipe kedua kemungkinannya kecil ya kan, tapi kalau yang ini memang benar-benar sudah berlalu, nggak akan mungkin lagi terjadi. Oke, rumus yang digunakan perhatikan. If tambah past perfect, lalu past future perfect. Oke. Rumusnya if past perfect, past future perfect. If tambah subject, tambah head, tambah verb ketiga. Baru di sini subject tambah would, tambah have, tambah verb yang ketiga ya. Kita lihat ya. If I had met Joko, I would not have broken heart. Kalaulah dulu saya ketemu sama Joko, saya tidak akan patah hati sekarang ini. Nah, dia hanya mengenang masa lalu, bahwasanya dia pernah punya Joko, dia pernah berkenalan dengan Joko, tapi dia nggak pernah ketemu lagi sama Joko karena si Joko sudah meninggalkan dia. Ini adalah hanya masa lalu, dia hanya mengenang saja dengan yang namanya si Joko ya. Oke, yang kedua perhatikan. If you had invited me to the party, ya, if you had invited me to the party, I would have joined you. Kalaulah dulu kau undang aku ke pesta, pasti aku akan bergabung denganmu di pesta tersebut. Hanya mengenang saja, nggak akan terjadi lagi. Kenapa? Karena memang kamu nggak diundang ke pesta tersebut ya. Oke, nah perhatikan. Nah, dari awal dikatakan kondisional itu adalah sesuatu yang berandai-andai. Kalau ada berandai-andai, maka ada makna sebenarnya. Dalam bahasa Inggris, kalau makna sebenarnya disebut dengan means. Ya, means berarti makna sebenarnya. Nah, jadi kalau begitu perhatikan, karena tipe pertama adalah general truth, maka memang sudah benar, tidak perlu lagi menggunakan means. Kalau tipe pertama, kalau kita tadi kan kemungkinan besar terjadi ya, kemungkinan besar terjadi. Oke. Maka kalau kita mau membuat kalimat untuk menyatakan means-nya atau makna sebenarnya, ada juga grammar yang digunakan. Grammar yang digunakan adalah menggunakan present future ya. Berarti present future, subject tambah will tambah verb one. Oke. Nah, kalau tipe kedua, perhatikan means-nya itu tadi kan kemungkinan yang kecil.
atau bisa jadi nggak terjadi. Maka means-nya kita menggunakan tensesnya simple present. Maka simple present subject plus verb one. Oke, atau to be-nya is am, are. Perhatikan ya. Oke. Nah, kalau tipe ketiga sudah kita katakan tadi, sesuatu yang hanya masa lalu, tidak mungkin terjadi lagi. Maka means-nya menggunakan simple past. Simple past adalah suatu tenses yang menyatakan sesuatu yang terjadi di masa lalu. Maka menggunakan subjek plus verb yang kedua. Ingat ya. Nah, di sini tadi kamu menggunakan to be would, tapi sebenarnya modal could would itu bisa juga kita ganti menggunakan could atau might, walaupun maknanya lebih kecil kemungkinannya. Ya, ingat ya. Would bisa diganti dengan could atau might, tapi maknanya lebih kecil kemungkinannya. Nah, perhatikan. Baik. Cara sederhananya ini nih sudah saya buat dalam bentuk tabel ya, tabel. Cara sederhana untuk memahami tipe dan rumus kondisional. Tipe 0, tipe 1, 2 dan 3. If clause-nya atau anak kalimatnya yang selalu diikuti oleh if, main clause-nya dan means-nya ya. Nah, jadi kalau if clause pertama tipe 0 simple present. Kalau tipe 1 menjadi simple present menggunakan di main clause-nya present future. Oke. Nah, makin ke bawah dia waktunya makin lewat. Kalau present-nya hari ini, maka tipe keduanya kemarin, simple past. Lihat. Simple present mundur dia menjadi simple past. Rumusnya if subjek tambah verb kedua. Kalau dia pakai to be-nya were. Nah, main clause-nya perhatikan. Past future mundur dia. Kalau tipe 1 present-nya, kalau tipe 2-nya jadi past-nya udah lewat ya. Nah, yang ketiga, tipe 3 if clause-nya simple past mundur lagi, past perfect, yaitu if tambah subjek tambah head tambah verb ketiga. Nah, maka main clause-nya juga mundur waktunya. Past future berubah menjadi atau mundur menjadi past future perfect, yaitu subjek tambah would tambah have tambah verb ketiga. Nah, kamu lihat juga di sampingnya ada means-nya. Oke. Jadi supaya gampang, tipe 1 kita istilah dengan hari ini. Maka tipe kedua hari mundur waktunya kemarin. Oke, maka tipe ketiga makin mundur waktunya setelah kemarin. Jadi ingat ya, semakin banyak tipenya, semakin mundur waktunya ya. Oke, baiklah. Nah, anak-anakku sekalian, demikian penjelasan saya tentang if clause atau kondisional. Saya harapkan kalian memahami apa yang sudah saya terangkan. Kalian ulang-ulang video saya ini, kalian pahami, kalian diulang-ulang, dan saya harapkan kalian segera mengerti. Oke, anak-anak mem sekalian, terima kasih untuk apresiasi kalian. Saya ucapkan say goodbye.